Shalom, selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Maka kita percaya segalanya akan ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita untuk terlebih dahulu, untuk merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu, untuk mencari pribadi Tuhan. Karena hidup kita Tuhan yang pelihara. Makanya Petrus bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kita. Karena itu di pagi hari, saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai segala sesuatunya, kita cari Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di sepanjang hari berjalan ini. Tapi ketika kita mencari Tuhan, apapun yang terjadi kita kuat. Kenapa? Karena kekuatannya dianugerahkan buat setiap kita. Tatkala kita merenungkan firman Tuhan, tatkala kita berdoa, kita dapatkan kekuatan yang baru dalam kita menjalani sepanjang hari kehidupan kita. Karena itu saya juga mengajak setiap umat Tuhan dalam program ini untuk bisa menjadi berkat buat umat Tuhan lainnya. Kita ada untuk menguatkan orang lain sebagaimana kita dikuatkan, kita diteguhkan, kita diingatkan akan janji-janji Tuhan. Maka ayo sekarang kerjakan menjadi bagian kita. Kita kembali untuk memberkati umat Tuhan lainnya dengan membagikan kembali renungan ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga sebagaimana kita diberkati, kita dikuatkan, maka kita juga mengajak setiap umat Tuhan lainnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita percaya mereka juga turut akan dikuatkan, mereka juga turut akan menerima berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhanlah yang menopang kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib, dalam pertolongan Tuhan, dalam kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Itu sebabnya kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai segala sesuatunya. Roh Kudus ajar kami, Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus pimpin kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Ulangan pasal 30 ayatnya yang ke-11, Alkitab mencatat seperti ini. Jadi suatu kali Musa mengingatkan bangsa Israel, saudara dikasih dalam Tuhan. Musa bilang begini, sebab perintah ini, perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, yakni perintah Tuhan, itu tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Jadi Musa mengingatkan pada bangsa Israel untuk hidup takut akan Tuhan. Musa mengingatkan kepada bangsa Israel untuk setia mencari Tuhan. Makanya Musa bilang begini, perintah itu tidak berat. Perintah itu bukanlah perintah yang harus diambil di atas gunung. Perintah itu bukanlah perintah yang harus menyelam ke dasar lautan. Perintah ini hanya yang kau lakukan dengan ketaatan, maka berkat ini akan turun dalam kehidupanmu. Tapi tidak sedikit dari kita berkata perintah itu berat, pendeta. Ya kan, kita hanya mau yang ringan, kita hanya mau yang mudah, kita hanya mau yang simple. Sehingga akhirnya banyak orang mencari jalan pintas, saudaraku. Tidak mau melakukan perintah Tuhan. Padahal di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 dan ayat 4, Alkitab juga mencatat seperti ini. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi orang yang ngaku mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Orang yang bilang aku mencintaimu Tuhan adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Selanjutnya bilang apa? Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, ini juga yang disampaikan oleh Musa kepada umat Israel. Perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini tidak terlalu sukar bagimu. Yohanes bilang tidak berat. Kenapa tidak berat? Karena semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Lihat saudara. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang percaya kepada kedaulatan Tuhan, dia akan melakukan perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu tidak berat. Kenapa?
Karena kita pakai iman, bukan pakai logika kita, bukan pakai perasaan. Aduh, susahlah saya mengampuni suami saya, pendeta. Padahal Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Berdoalah buat orang yang membencimu. Berdoalah buat orang yang mengkhianatimu. Berdoalah buat orang yang merugikan hidupmu. Berdoalah buat mereka yang memfitnah engkau. Tapi kita bilang, aduh udah gak bisa pendeta, udah terlalu sakit hati saya. Tapi kalau menyembah Tuhan nangis-nangis, kalau memuji-muji Tuhan, aduh sampai air mata. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kita nggak bisa bilang kita mengasihi Tuhan kalau kita nggak melakukan perintah Tuhan. Alkitab jelas mencatat, inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Dan perintahnya itu tidak berat. Kenapa? Karena semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi hari ini kita diingatkan baik melalui Musa perkataannya kepada umat Israel bahwa perintahnya itu tidak sukar. Maupun kepada dari Yohanes mengingatkan bahwa orang yang mengasihi Allah adalah orang yang menuruti perintahnya. Jadi pertanyaan sekarang buat setiap kita. Perintah mana yang belum kita lakukan dalam kita mengiring Tuhan? Perintah Tuhan yang sebelah, yang mana nih? Yang saya belum lakukan sampai saat ini. Karena perintah-perintahnya itu adalah bukti kalau kita mengasihi Tuhan ketika kita lakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan. Ayo, perintah Tuhan tidak berat kok. Kalaupun ada yang bilang, aduh susah pendeta untuk melakukan ini. Aduh kayaknya belum bisa saya melakukan ini. Dipertanyakan. Sebenarnya itu bukan gak bisa, bukan berat. Tapi karena memang kita memutuskan untuk tidak mau melakukan. Karena firman Tuhan gak mungkin salah. Firman Tuhan jelas katakan perintah tidak berat. Perintahnya itu tidak terlalu sukar. Kenapa? Karena iman. Karena kita mengasihi Tuhan, maka perintah itu menjadi perintah yang mengasyikkan, mudah untuk kita lakukan. Kalau saudara mengasihi, cintai istrimu, engkau mengasihi, mencintai suamimu, maka apa yang menjadi kesepakatan bersama engkau akan lakukan, sekalipun engkau tidak mau sebenarnya. Iya kan? Karena itu kesepakatan bersama, ya gak apa-apa. Dalam rumah tangga kan begitu. Sehingga akhirnya ada hal-hal yang kita lakukan karena kita mengasihi pasangan kita. Karena kita mengasihi istri kita, kita mengasihi suami kita. Sekalipun menurut saya itu tidak enak untuk saya lakukan karena itu bukan kebiasaan saya. Tapi karena saya mengasihi istri saya mengasihi suami saya mau melakukannya. Demikian pula kalau kita mengakui bahwa kita mengasihi Tuhan. Tapi kita sulit melakukan perintahnya dan kita bilang itu berat. Dipertanyakan. Jangan-jangan engkau sedang tidak mengasihi Tuhan. Karena sebenarnya bukan berat, bukan sulit. Tapi memang kita tidak mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, ampuni kami ya Tuhan. Kalau hari-hari ini kami merasa kesulitan, kami merasa susah, kami merasa berat untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ampuni kami. Ternyata kami sedang tidak mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena terbukti ketika kami mengaku kami mengasihi Tuhan, kami mencintai Tuhan, syaratnya jelas. Kami harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan firman-Mu mengatakan perintah-Mu tidak berat. Firman-Mu mengatakan perintah-Mu tidak sukar. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, mampukan setiap kami. Tolong setiap kami. Sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan pandang baik dalam kehidupan kami sebagai perintah-perintah-Mu. Ingatkan kepada kami bahwa perintah-Mu tidak berat. Ingatkan kepada kami bahwa perintah-Mu tidak terlalu sukar untuk kami lakukan. Karena ada Roh Kudus yang memampukan kami, yang menolong kami untuk mengingatkan kami. Dan memampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Mampukan setiap kami ya Roh Kudus untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab perintah-Mu tidak berat. Dan perintah-Mu itu tidak terlalu sukar bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Alkitab jelas katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Berarti apa yang menjadi perintah Tuhan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Tuhan lihat kita mampu. Tuhan lihat kita bisa. Sekarang bagian kita adalah mau atau tidak untuk melakukan perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.